Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mendengar kalimat ini tentu hati kita akan bersuka cita. Tuhan menyertai engkau. Firman ini disampaikan kepada Gideon yang dipilih oleh Tuhan sebagai hakim untuk memimpin bangsa Israel. Mendengar kalimat ini, mungkin kita akan tersenyum, Tuhan menyertai. Tetapi kita pasti pernah mendengar istilah anugerah yang meresahkan, penyertaan Tuhan yang menyakitkan, penyertaan Tuhan yang menyiksa. Setiap orang ingin disertai oleh Tuhan, ingin diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita jangan membayangkan berkat Tuhan itu adalah sukacita yang luar biasa, kelimpahan yang tak terbatas. Setiap hari kita akan tersenyum, setiap hari kita akan tertawa, penuh dengan sukacita. Mari kita cek atau perhatikan orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, itu hidupnya tidak jauh-jauh dari penderitaan, kesusahan. Karena penyertaan Tuhan bukan berarti mempermudah segala sesuatu atau memperindah segala sesuatu. Penyertaan Tuhan itu adalah janji Tuhan bahwa Dia akan hadir dalam segala perjalanan hidup. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, Engkau menyertai aku adalah orang yang setia dari tahun ke tahun. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan hal yang tidak baik aku rasakan? Mengapa justru mereka yang tidak pernah menyebut nama Tuhan, hidup mereka penuh dengan kebahagiaan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Gideon untuk satu tugas yang baru, untuk satu tugas yang mulia, yaitu memimpin bangsa itu, memimpin bangsa yang tegar tengkuk, yang sangat keras, yang setiap saat selalu membangkang. Penyertaan Tuhan adalah jaminan bahwa Gideon akan selalu terjaga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, melakukan sebuah perbuatan itu bukan tentang mudah atau sulit, besar atau kecil, tetapi apakah Tuhan berjalan bersamamu ketika engkau melakukan. Itu yang paling penting. Bukan tentang untung atau rugi, bukan tentang engkau akan tersenyum atau menangis. Kekristenan bukan tentang engkau berbahagia atau tidak, tapi maukah Tuhan berjalan bersamamu? Maukah Tuhan menggendongmu? Maukah Tuhan menjagamu ketika engkau tidak terjaga, ketika engkau tidur terlelap, ketika engkau lelah? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Gideon bukan pekerjaan yang mudah, tetapi sejak awal Tuhan berkata, aku menyertaimu, engkau adalah pahlawan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah mendahului penyertaan Tuhan. Jangan pernah langsung menganggap, aku sudah melakukan perbuatan yang baik, ini perbuatan yang baik, ini adalah perbuatan yang baik, pasti Tuhan berkenan. Tidak. Jangan pernah mendahului penyertaan Tuhan. Tetapi pastikan dulu sesuatu itu berkenan kepada Tuhan, maka lakukan. Jangan ketika kita sudah melakukan, kita terjatuh atau kita salah pilih, tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati pilihanku. Kita sudah salah pilih, tapi kita meminta Tuhan berkenan untuk menyertai atau memberkati. Tentu tidak mungkin. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhan akan menjagaku dalam kegagalanku, Tuhan akan menyertaiku dalam pilihanku. Jangan seperti itu.
Justru sejak awal, sebelum kita jatuh, sebelum kita memilih, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkenankah? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apapun pilihan kita, apapun pekerjaan kita, yang pasti setiap pekerjaan baik itu adalah berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai, sebelum misalnya di tahun ini kita memilih pasangan hidup, kita memilih tempat tinggal, kita memilih pekerjaan, kita memilih komunitas yang baru, jangan pernah mengutamakan perasaan, jangan pernah mengutamakan pikiran untung rugi, tetapi utamakanlah apakah itu berkenan kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kalau Tuhan berkenan, di situ akan ada sukacita. Tempat apapun yang kita miliki, pasangan apapun yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak orang, kalau Tuhan berkenan, di situ akan ada sukacita. Jadi penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, tapi ditentukan oleh kebenaran. Semoga setiap langkah yang akan kita lakukan, baik hari ini, esok, atau 1 tahun ini, semua dimulai dari evaluasi, bertanya, Tuhan, apakah Engkau berkenan atau tidak? Biarlah setiap orang yang melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Biarlah kami memulai setiap rencana baik kami. Kami menanyakan kehendak Tuhan, apakah semuanya berkenan kepada Tuhan. Agar setiap orang yang mau mengikut Tuhan, agar setiap orang yang berkenan Tuhan sertai, tetap setia untuk menjalani setiap hidupnya. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan hal yang baik, hal yang tidak berkenan kepada kami di tahun-tahun yang lalu. Tetapi biarlah dalam setiap keadaan Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.